Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narenas dengan NIM 2020 31159. Saya berasal dari kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai teknik komunikasi digital. Teknik sinkronisasi. Pertama, tujuan transmisi data antara perangkat elektronik adalah diperolehnya kebenaran data. Terdapat 3 kemungkinan dalam transmisi data, yaitu tidak sampai, data rusak, atau koneksi error. Yang kedua, salah satu permasalahan transmisi berupa data rusak dapat diselesaikan melalui 3 kemungkinan pembentukan data, yaitu pengiriman karakter per karakter, A, C, I, pengiriman data secara blok, dan penerapan kode Hamming. Ada 2 macam teknik sinkronisasi. Yang pertama yaitu transmisi asinkron dan transmisi sinkron. Transmisi asinkron. Sebelum terjadinya komunikasi, tidak diadakan sinkronisasi clock antar pengirim dan penerima. 2. Data dikirim per karakter dan masing-masing karakter memiliki bit start biasanya 0 dan bit stop biasanya 1. Yang ketiga, start bit berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian bit karakter yang siap dicuplik. Yang keempat, stop bit berfungsi untuk melakukan proses menunggu karakter berikutnya. Yang kelima, setiap karakter terdiri dari 10 bit dengan rincian 1 bit start bit, 1 bit stop bit, 7 bit data, 1 bit paritas. Yang selanjutnya contoh perangkat berbasis transmisi asinkron, yaitu RC232, COM, USB, dan lain-lain. Transmisi sinkron. Yang pertama, detak atau clock antar mengirim data penerima harus disinkronisasi. Data dikirim dalam satu blok data disebut frame yang berisi bit 2 pembuka, preamble bit, bit data itu sendiri, dan bit 2 penutup postable bit. Ditambah lagi juga bit 2 kontrol pada blok tersebut. Yang ketiga, variasi ukuran frame melalui 1500 bit sampai 4096 bit. 4. Dalam komunikasi sinkron, sebelah lain 56 kbps mampu membawa data sampai 7000 bit per detik. Yang kelima, contoh interface perangkat berbasis transmisi sinkron, yaitu Ethernet. Berikut ini gambar contoh proses transmisi sinkron dan asinkron. Yang pertama sinkron, berikut gambarnya, dan asinkron, berikut gambarnya. Selanjutnya yaitu mengenai error detection dan correction. 1. Error detection dan correction adalah mekanisme pendeteksi kesalahan dan perbaikan pada layar data link. Yang kedua, error detection dan correction disingkat ADC, dibutuhkan pada layar data link karena bit stream yang masuk dari layar fisikal tidaklah dijamin bebas dari kesalahan. Yang ketiga, ada banyak kemungkinan di mana bit stream yang sedang dikirimkan melalui media transmisi akan rusak karena gangguan seperti attenuation, distortion, dan noise. Jenis-jenis error yang bisa didapati pada layar data link. Yang pertama, single bit error. Error ini merupakan jenis di mana hanya 1 bit yang mengalami kerusakan. Biasanya terjadi pada parallel transmission. Yang kedua, burst error. Error ini merupakan jenis di mana banyak bit dalam bit stream yang mengalami kerusakan, di mana biasanya durasi dari gangguan lebih dari durasi 1 bit. Biasanya terjadi pada serial transmission. Berikut gambar dari error single bit error dan burst error. Konsep untuk mendeteksi kesalahan error detection bit stream pada penerima. Terdapat 5 alat pendeteksi untuk masalah ini, yaitu yang pertama parity check, yang kedua two dimensional parity check,
Yang ketiga checksum, yang keempat cyclic redundancy check, dan Hamming code. Party check versi 1 salah satu teknik pendeteksian kesalahan yang paling mudah dipahami karena hanya menambahkan 1 bit parity untuk pengecekan frame. 2. Parity check disebut juga dengan nama vertical redundancy check versi. Terdapat 2 jenis parity, genap dan ganjil. Single parity genap, jumlah bit 1 dalam kode adalah genap, disebut even parity. Parity dengan jumlah bit genap. Single parity ganjil, jumlah bit 1 dalam kode adalah ganjil, disebut ODD parity. Parity yang dengan jumlah bit ganjil. Yang pertama, parity check. Even parity biasanya digunakan pada synchronous transmission, dan ODD parity digunakan pada asynchronous transmission. Yang kedua, diketahui bit dengan 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Maka jika data yang sampai pada penerima menggunakan even parity bernilai genap, maka frame diterima, sedangkan jika bernilai ganjil, maka frame di reject atau ditolak. Yang kedua, two-dimensional parity check. Deteksi single bit error ataupun deteksi burst error, caranya data dibagi menjadi beberapa blok bit. Bit disusun menyerupai tabel di mana parity bit dicari setiap baris dan setiap kolomnya. Dari bit-bit stream tersebut diperoleh parity bit dengan menggunakan parity check pada kolom-kolom bit dan juga pada baris-baris bit. Lalu dicari parity dari parity baris dan parity kolom tersebut. Bit-bit disusun seperti gambar di mana parity kolom diletakkan di bagian akhir bit stream. Teknik ini efektif untuk mendeteksi single bit error ataupun burst error. Yang ketiga, checksum adalah metode pendeteksian kesalahan di mana bit stream dipecah menjadi beberapa segmen. Setiap segmen dijumlah dengan metode tertentu untuk menghasilkan sebuah hasil yang disebut sum. Hasil sum ini akan diinverse untuk menghasilkan checksum, dan checksum akan dimasukkan pada bit stream sebagai error detection. Yang kedua, pertambahan atau sum pada biner agak berbeda dengan aritmatika biasa. Jika ada bit 1 ditambahkan dengan bit 1, maka hasilnya adalah 0. Dengan carry atau backup, 1 ditambahkan pada kolom selanjutnya. Dan jika carry 1 ditambahkan dengan bit 1 dan bit 1, maka hasilnya adalah 1 dengan carry 1. Yang keempat, cyclic redundancy check. Salah satu kode deteksi kesalahan yang paling umum. Yang kedua, satu blok data terdiri dari k bit. Mengirim membangkitkan n sampai k bit frame check sequence atau VCS. 3. Transmisikan n bit yang dapat dibagi dalam bilangan tertentu. Yang keempat, penerima membagi frame data dengan mengambil bilangan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.